Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dia perlindungan kita. Can you sing with me? Saya mau kesaksian sedikit. Sebelum kita tutup, kita akan lakukan hal yang tidak lazim. Katakan, tidak lazim. Hari ini kita akan mempermalukan setan. Dan saya butuh anak-anak kecil untuk dikumpulkan nanti maju ke depan. Kita mau lakukan perkara yang ajaib. Mungkin saudara nggak ngerti, ya sudah, percaya saja. Orang yang percaya Tuhan nggak perlu banyak tanya, saudara cukup percaya, betul nggak? Orang kusta yang disembuhkan Tuhan, dia cuman hanya satu yang dia punya, percaya dia sembuh. Orang buta, orang lumpuh yang ketemu Tuhan, dia nggak butuh ngerti bagaimana cara Tuhan menyembuhkan dia, tapi dia hanya percaya saja. Suatu ketika saya kehilangan uang 1 miliar lebih karena saya beli rumah di broker yang kurang ajar itu. Wah, kita marah. Dalam hati saya sudah mikir, tak bunuh, tak tusuk, tak tabrak, tak lindes, tak injek-injek. Itu saya sudah marah banget. Karena itu uang yang kita kumpulkan sekian tahun. Sampai akhirnya kita sadar dan kita berkata, rilis, belajar lepaskan ini. Ada orang yang membenci saudara, rilis, ampuni. Suatu ketika, istri saya ini memang pengen rumah baru. Dan tiba-tiba Tuhan bicara, jangan pakai caramu sendiri, pakai cara Tuhan. Caranya gimana Tuhan? Bangun rumahku, rumahmu tak bangun. Dan sejak itu saya tahu, saya bikin persekutuan doa. Persekutuan doa tanpa persembahan, tanpa perpuluhan, karena memang persekutuan doa bukan gereja. Tapi saya harus beri setiap orang yang datang untuk makan. Jadi hari ini, kalau saudara dikasih tugas sama pendeta saudara, kamu bisa enggak bawa makanan? Enggak usah nolak, bisa. Saya pun begitu, sampai hari ini. Saya kasih makan 50 orang, 60 orang, enggak apa-apa. Sampai suatu ketika saya ditelepon oleh saudara saya yang di kota besar, di Surabaya waktu itu. Dia telepon pinjem KTP saya. Pinjem apa? KTP. Saya kasih, saya foto. Buat apa sih? Beli rumah, pinjem KTP-mu. Oke. Dia belinya di mana? Di Gresik. Gresik dekat pintu tol. Dan itu yang kemarin Presiden Jokowi resmikan, smelter tembaga Freeport di Gresik. Itu perumahannya dekat dengan itu. Dia beli harga berapa? 300 per unit. KTP saya dipinjem, dia beli 2. Oke? Beli 2 berarti 1 KTP-nya dia, 1 KTP saya kan dipinjem. Oke lah. Saya dipinjem karena yang minjem saudara. Lalu tiba-tiba dia ngomong, rumah ini PN. Kaget saya. Itu waktu kapan terjadinya? Waktu COVID. Semua orang bisnisnya hancur. Betul? Bisnis kuliner hancur, bisnis makanan apapun hancur, ya toh? Bisnis laundry hancur, semua takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Bisnis jualan apapun tidak jalan. Kita ngalami kan 3 tahun. Pada waktu krisis itulah Tuhan memberkati saya. Saya kaget, maksudnya apa? Ya sudah, aku beli 1, kamu beli 1. Yang bayar aku. Wih, kaget saya. Di tengah krisis, Tuhan cari cara. Tak kasih tahu ya, Tuhan tidak peduli kondisimu. Tapi ketika hatimu beres, berkat itu turun. Dan hari ini dengarkan baik-baik, saya tidak ngerti siapa. Ketika engkau datang di tempat ini mungkin kau lagi berantem sama istri atau suami. Dengarkan baik-baik. Ketika engkau tidak cocok, tidak selesai, itu yang membuat langit di atasmu tuh jadi tembaga.
Istri-istri yang berontak sama suami, dengarkan baik-baik. Begitu istri tidak tunduk sama suami, tak kasih tahu, langit di atasmu jadi tembaga, hujan tidak turun. Tapi suamiku, salahmu kawin, ya sudah gitu aja. Kan kamu yang pilih sendiri kan. Ketika saya keguguran anak pertama, tak kasih tahu ya, dokternya itu kurang ajar, malah praktek sebetulnya. Karena dia terlalu lama untuk datang nangani istri saya. Dokter saya bilang apa? Ini bapak boleh pilih yang mati ibunya atau anaknya, loh, kurang ajar. Karena anak saya memang sudah keracunan air ketuban, di dalam itu sudah biru. Saya doa sama Tuhan, lalu saya bilang, saya pilih ibunya. Tuh, enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena anak saya enggak pernah milih. Itu pemberian Tuhan, setuju? Tapi istrimu pilihanmu. Ayo, sekarang pemberesan, lihat kanan kirinya. Kue bojoku yang terbaik. Ya, kamu istriku yang terbaik. Ayo toh yang, loh kok malah ibunya, bapaknya. Wah, ini tugasnya bapak kebalik. Ayo yang cowok ngomong sama istrinya. Sebelum saudara sugih loh, hari ini pulang kaya loh ini. Ayo cepet dibereskan dulu. Ya kasih tahu kanan kirimu. Ya, yang suami ngomong dulu sama istrinya. Kamu istriku yang terbaik. Walaupun bencek nih, walaupun cerewet, kamu istriku yang terbaik. Amin. Nah, terus sekarang yang istri gantian sama bapaknya dong, jangan canggung. Sudah terlalu lama nikah ya kok canggung? Hah? Sudah terlalu hambarkah rumah tangga saudara? Ayo kasih tahu sekarang istrinya, kamu juga loh Pak, kamu yang terbaik. Nah, jangan mati dulu ya, jangan mati dulu dipeseni. Planning kita masih panjang, anak kita masih cili-cili ya toh, betul enggak? Kalau saudara rukun, berkat itu siap turun hari ini, amin. Dan ketika itu saya bereskan, dapat rumah. Enggak selesai sampai di situ. Saya sama istri saya itu gegeran terus tuh 5 tahun pertama pernikahan. Wah, enggak cocok. Karena memang enggak cocok, jenis kelaminnya sudah beda ya toh. Bentuknya wajah sudah beda, cara pikirnya juga beda. Sampai akhirnya kita beres. Dan beberapa waktu yang lalu, saya ini di persekutuan saya ini kan mobil saya itu satu Innova itu untuk jemputi jemaat di desa-desa. Ya, saya bilang sama Tuhan sama istri saya, ini gimana kalau Innovanya dijual, kita beli Xenia 2. Gitu? Yang satu untuk kita, yang satu untuk jemaat. Jadi biar enak, jadi tidak campur. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong gini, lah mbok pikir caramu betul. Saya kaget. Berarti tidak betul. Nah caranya gimana? Wong itu masih Covid 2002 kan. Tiba-tiba ada orang dari pabrik Surabaya telepon. Ini ada lelang mobil direktur Fortuner, Innova yang Venturer. Tipenya V paling tinggi. Plat nomornya 2 digit karena punyanya direktur kan. Mau dilelang, kamu mau enggak? Duh berapa? Ya 400. Wah enggak ada duit. Saya enggak ada duit. Ya sudah, punyamu berapa? Ya saya ngomong sama istri, yang mau ditawar berapa? 160 aja, punyanya 160 di rekening. Habis itu sudah habis. Saya bilang 160. Ya enggak bisa, jauh. Ini ada yang nawar 350 belum dikasih sama perusahaan. Saya bilang, kalau memang itu jatah saya, pasti dapat. Mobilnya hitam, saya dikirimi fotonya. Dan saya belum pernah naik. Kenapa? Pada waktu itu saya berdoa, lalu dia diajukan ke perusahaan, diikutkan lelang intern. Saudara ngerti, beberapa waktu kemudian telepon saya. Enggak apa-apa, kamu transfer sekarang ke rekening perusahaan 120 juta. Loh, kok 120? Saya kan nawarnya berapa? 160. Loh kok dikurangi kenapa? Nggak tahu, pokoknya transfer dulu aja. Saya transfer. Beberapa hari kemudian, saya ditelepon lagi. Dapat kamu. Kaget saya. Ini dapat rodanya toh. Iya toh. Apa pintunya toh? Gitu. Loh katanya, ya saya ngecek di internet, nanti saudara cek Innova Venturer.
tipe V, second, itu 400 juta, 450 juta. Enggak, dapat kamu ini. Sudah, silakan ambil. Waduh, saya pikir gini. Lalu saya tiba-tiba Tuhan ngomongin, kamu nanti dapat rumah baru, enggak usah mbak ambil. Loh, caranya piye? Diem. Langsung saya telepon sama yang PT tadi. Itu enggak tak ambil dulu. Nanti kalau ada misalnya perusahaan lain membutuhkan, dijual aja, berapa? 350. Murah kan? Dari 400 ya sudahlah, 350. Saya cuman setor duit berapa? 120. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian ada yang lihat, maklar nawar 325, enggak bisa 350. Ya sudah, orangnya mau, dicek dulu barangnya 350. Dan saya transfernya berapa? 120. Berarti perusahaan transfer saya berapa? 300 berapa? 50. Selisihnya berapa? Hah? Berapa? Betul enggak? Kamu nabung di bank apa? Nabung 120 juta, pengembalian 1 bulan jadi 350 juta coba. Orang tak ceritani enggak masuk akal. Ya memang enggak masuk akal ikut Tuhan. Kalau masuk akal bukan Tuhan. Dan waktu itu tiba-tiba ketika duitnya ditransfer, saya tabung dulu. Saya kan bingung, Tuhan janjikan rumah baru lagi kan. Saya cari-cari di kota Madiun yang lagi berkembang. Rumah itu minimal ukuran 64. Tipe 64 itu harganya berapa? 0,5 miliar ke atas. Tidak ada yang di bawah. Itu di kampung. Saya cuman punya duit berapa? 350. Tiba-tiba ada orang nawari rumah lantai 2. Hubungi saya, dijual ini, mau enggak? Harga jualnya di daerah itu saya ngecek dulu. 2 lantai, 700 juta. Dia jual berapa? 300 juta. Berarti masih sisa berapa, Pak? 50 juta. Tapi belum selesai. Dia bilang apa? Transfer aja 200. Yang 100-nya terserah ditransfer kapan. Loh, enak toh? Berarti saya cuma transfer berapa? 200 juta. Yang 100 enggak tahu kapan. Ya sudah, akhirnya deal. Dapat rumah baru lagi. Sekian waktu kemudian, beberapa waktu lalu, di toko saya itu ngimpi. Ya antara ngimpi dan buka mata, malam-malam gitu. Saya itu seperti melihat ada ular itu berjalan di dalam rumah. Coklat panjang. Wah, saya mikir ini pasti serangan kuasa gelap. Saya bilang dalam nama Yesus, aku harus menang. Iblis tidak bisa masuk rumah. Dan kalau aku menang malam ini, besok ada berkat Tuhan. Betul, saudara. Besoknya ketika saya bangun, saya kaget. Pegawai saya yang di toko teriak-teriak. Dia nemukan ular coklat persis yang saya lihat tadi malam. Dalam kondisi mimpi atau enggak itu. Tapi yang aneh apa? Ularnya sudah lemes. Kaget saya. Wah, ini berarti saya menang ini pasti. Dapat sesuatu ini. Saudara ngerti? Dan hari itu tagihan toko saya itu kurang 40 juta. Saya cari mana? Deposito sudah terlanjur aku lock semua. Masuk deposito bank. Tidak ada duit hari itu. Dan itu harus jatuh tempo karena barang segera dikirim. Kalau ini tidak dilunasi, barang tidak bisa datang. Saya doa. Saya bilang sama istri saya, tak pinjem bank aja ya. Tak telepon orang bank. Saya telepon orang bank. Coba buatkan perincian kalau pinjaman 75 juta per tahun bayar berapa. Dia rinci. Kirim ke saya. Saya kaget. Loh, kok bunganya tinggi? Ya, yang kur sudah tutup. Loh. Minggu lalu dia nawari saya pinjaman kur, bunganya kecil. Tapi ketika saya telepon hari itu pakai cara saya sendiri, ternyata Tuhan tidak mau. Kurnya tutup. Jadi pakai bunga yang biasa. Wah, ya tinggi. Sudah, sepertinya pintu tertutup buat saya. Saya tanya sama istri, tidak bisa ya. Tiba-tiba ada teman dari Surabaya bilang, kamu butuh duit enggak untuk bayar-bayar pabrik? Loh, kaget saya, kok tiba-tiba ngomong begitu?
punya duit pakaian, tapi balik no nanti tanggal 10. Berapa? Lu terserah ya. Saya bilang butuh 40 jutaan. Bisa minta nomor rekening ditransfer. Dan besoknya barang saya datang loh, coba. Nggak jadi utang bank. Dipinjemi temen tanpa bunga. Loh, enak enggak? Enak, makanya jangan utang bank. Belum selesai. Saya bilang, pasti ada berkat lagi karena ularnya sudah lemes, dibunuh sama pegawai saya. Siang hari, tiba-tiba yang punya rumah, yang di Madiun tadi, yang jual saya harga 300, yang 100 terserah, ya toh? Kan 200 sudah saya transfer. Tiba-tiba ngubungi, sing 100 enggak usah mbok bayar ya. Wis PN. Jadi saya dapat rumah 2 lantai, harganya berapa? Di sini ada enggak 2 lantai 200, Pak? Enggak ada, saya sudah ngecek. Artinya apa? Belajar hatimu beres, Tuhan bisa pulihkan. Asal hari ini keluargamu rukun, kamu melayani bersama-sama, sudah enggak usah lihat yang lain. Kalau lihat kejelekan suamimu, saya yakin Bu, banyak. Kalau lihat istrimu, saya yakin rumput tetangga lebih hijau. Betul enggak? Ya, walaupun rumputnya sintetik biasanya, enggak bisa dimakan. Tapi kan istrimu bisa mbok grawoti, mbok makan. Ya betul enggak? Enggak apa-apa, itu pilihan kita. Anda milih itu di hadapan Tuhan. Di sini sudah pemberkatan nikah semua, Pak. Sudah? Sudah ya? Enggak ada yang kawin lari, maksudnya kawin sama lari-lari itu kan capek. Enggak ada kan? Semuanya kawin sah ya. Pemberkatan di gereja, saksinya siapa? Jemaat Tuhan dan keluarga. Jadi Anda sedang ngambil keputusan untuk saudara cinta istri saudara di hadapan Tuhan. Suatu ketika saya ngamuk sama istri saya, marah saya, wah marah banget. Terus tiba-tiba Tuhan, ketika kemarahan Tuhan biasanya tidak bicara. Ketika saya sudah agak tidak reda, tiba-tiba Tuhan ngomong, putriku kok mbok begitu kan? Kaget saya, kamu kurang ajar. Wah, saya kaget. Saya langsung datang, ya minta maaf. Ya pertamanya cewek begitu ya Pak. Di sini pernah enggak bapak-bapak minta maaf sama istrinya? Saya yakin enggak pernah. Yo gengsi, betul ya Bu ya? Enggak pernah ya. Biasanya minta maaf ya Pak, minta kelon gitu ya. Ayo ke kamar yuk. Tapi enggak pernah ngomong maaf. Tapi saya dididik Tuhan keras, minta maaf. Putriku mbok gitu kan. Kamu punya anak perempuan, digitukan sama suaminya, kamu pasti enggak terima. Saya minta maaf. Dan sejak itu open heaven. Hari ini Pak Bu dengarkan baik-baik. Ini nanti cerai enggak ya saya ngomong ini? Tak kasih tahu ya. Tapi bertobat dulu, tak kasih tahu. Ada enggak suaminya yang sekarang bawa handphone, ya toh? Tapi di password dan istrinya enggak tahu. Lah itu bahaya. Handphone saya enggak ada passwordnya. Tahu enggak kenapa banyak cowok-cowok di Jawa itu sekarang matinya cepat? Banyak janda di Jawa, tak kasih tahu. Kenapa? Karena ketika handphonenya, ya toh, misalnya bapaknya mandi, handphonenya ketinggalan di kamar, terus tiba-tiba isinya datang lihat-lihat handphone, bapaknya keluar dari kamar mandi, jantungnya langsung karena apa? Ada yang buat sembunyikan dari istrimu kan? Apalagi kalau handphonenya di password, ayo kapok gue sekarang. Ayo dicek, ayo. Suami-suami yang handphonenya di password, hati-hati. Anda belajar enggak jujur sama istri saudara. Saya nangani pasien itu kayak gitu banyak. Pokoknya bapak atau ibu yang ada passwordnya, handphonenya, dan pasangannya enggak tahu, biasanya aneh-aneh. Bertobat. Ya dijawil suaminya, tobat apa? Oh enggak berani ya? Nah, bingung, ayo coba sekarang. Ayo pulang, ini passwordnya ndang dibuka, chatting-chatting yang enggak karu-karuan sama cewek ndang dihapus. Daripada nanti Pak Gersom konseling, berat. Iya, gampang kok. Ngetes kejujuran suami istri gampang. Handphonemu mbok password enggak? Dan berani enggak sekali-kali misalnya, ayo mah, Pak, tuker-tukeran handphone 5 menit aja.
Itu kalau yang satu kena serangan jantung ya berarti ya pasti ada yang disembunyikan gitu. Derdek toh, jantungmu kan, aduh mateng kon, ya mateng tenan. Itu biasanya begitu. Betul enggak? Jadi sekarang bertobat yang punya suami, handphonenya di password, ayo cepet passwordnya dihilangkan. Istrinya kasih tahu passwordnya apa. Chatting sama lawan jenis yang enggak perlu, tidak usah chatting. Kenapa? Karena itu menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu. Setuju katakan amin? Terus sekarang yang terakhir, dampaknya apa sih ketika Yakub ini belajar merelakan, melepaskan Yusuf? Dampaknya Yakub ini melepaskan Benyamin. Yang pertama Yusuf. Kejadian 47 ayat 6 sampai 12. Ini ketika Yusuf sudah jadi orang nomor 2 di Mesir. Tanah Mesir ini perintahnya, terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu Yakub dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini, dan biarlah mereka diam di tanah apa? Goshen. Firaun mendeklar kepada Yusuf, sekarang kamu bawa orang tuamu dan saudara-saudaramu, tak kasih tanah yang terbaik. Ketika engkau merelakan sesuatu, engkau dapat rumah baru. Mungkin hari ini engkau bergumul, Pak, aku kontrakannya ngontrak terus, tidak dapat rumah terus, tidak diberkati terus, pekerjaanku rasanya buntu, yang kerja cuman istri tok, suami tidak kerja misalnya, cari kerjaan susah. Tak kasih tahu, belajar melepaskan yang terbaik dalam hidupmu untuk Tuhan. Jangan pernah hitungan dengan Tuhan, supaya apa? Tanah yang terbaik diberikan kepada saudara. Buat saya 2 rumah itu tanah yang terbaik. Dan sekarang rumah saya yang di Gresik, setelah Presiden Jokowi resmikan Freeport smelter tembaga di Gresik, dari harga 300 dalam waktu 1 tahun jadi 500. Naik. Saya dapat rumah 200, harganya berapa? 700. Artinya apa? Tanah yang terbaik. Yang belum rumah, punya rumah angkat tangan. Masih kontrak ya Pak ya. Belajar tidak usah hitungan sama Tuhan. Belajar melayani di tempat. Belajar. Beri yang terbaik buat Tuhan. Sudah, ketika engkau mikiri rumah Tuhan, rumahmu dipikir Tuhan. Amin. Bangun rumah Tuhan dulu. Hubunganmu dengan Tuhan yang baik. Hubunganmu dengan istri yang baik. Dengan keluargamu yang baik. Ajari mereka untuk datang pada Tuhan. Ketika rumah Tuhan engkau bangun dalam hidupmu, percayalah, maka rumahmu dibangun oleh Tuhan. Engkau akan diberi rumah dan kejutan itu akan datang dalam hidupmu. Ayat berikutnya, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku, kata Firaun. Hari ini siapa yang belum dapat kerjaan, angkat tangan. Pada waktu saudara berikan yang terbaik, Yusuf engkau berikan, engkau relakan, engkau lepaskan, maka Alkitab berkata, orang-orang yang terbaik itu dapat kerjaan, ngawasi ternaknya Firaun, ngawasi ternaknya raja. Kalau kerjanya ikut raja, gajinya gaji raja. Yang belum dapat kerja, belajar melayani Tuhan dulu. Perlakukan Tuhan yang terbaik dalam hidup. Nanti Tuhan kasih kamu kerjaan yang terbaik. Hari ini gajiku kok cuma 1,5 juta terus, tidak naik-naik. Ya karena kamu melayaninya sembarangan. Karena kamu ke gerejanya cuma kalau sungkan sama pendetamu. Engkau datang bukan karena hatimu, engkau persembahkan di hadapan Tuhan. Makanya jangan heran, orangnya Tuhan dipelihara Tuhan. Tapi kalau engkau bukan orangnya Tuhan, engkau tidak dipelihara Tuhan. Tapi hari ini pulang dari tempat ini pastikan engkau adalah orangnya Tuhan. Kalau engkau orangnya Tuhan, engkau dipelihara oleh Tuhan. Katakan, aku dipelihara oleh Tuhan. Terus ayat berikutnya, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Lihat, hanya orang biasa, pengembara, orang yang istilahnya tidak punya prestis apapun, pangkat apapun, kekayaan apapun,
tiba-tiba menghadap raja dan dia mendoakan raja. Tak kasih tahu, hari ini saya sudah ngalami. Engkau akan berdiri di hadapan raja dan pembesar dan mereka berkata, berkati saya. Hari ini saya ngalami berkat-berkat kayak begini hari-hari. Kita bisa masuk kemanapun. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya kita ini adalah orangnya Tuhan. Engkau prioritaskan Tuhan, engkau akan menghadap pejabat-pejabat di kota. Itu akan datang pada saudara, minta engkau mendoakan mereka. Asal engkau hatimu benar, jangan sombong. Kalau ketemu pejabat, jangan minta proyek, enggak. Kasih yang terbaik buat dia. Belajar, bicara sesuatu yang baik, yang Tuhan ngomong dalam hidup saudara. Terus yang berikutnya. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun, sudah tua. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Dia merasa hidupnya jelek, buruk, kehilangan banyak hal. Tidak mencapai umur nenek moyangku, ya ini jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat kepada Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Lalu Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik tanah Mesir di tempat yang terbaik. Tuhan kalau ngasih yang, katakan yang terbaik. Nih, taruh tanganmu di kepalamu, katakan sejak hari ini Tuhan beri yang terbaik. Aku pulang jadi kaya, aku pulang diberkati, rumahku baru, mobilku baru, pekerjaanku baru, aku berprestasi, aku diberkati, aku jadi orang nomor 1. Amin. Terus yang berikutnya, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan apa? Makanan. Ada yang kelaparan enggak? Sampai hari ini tak kasih tahu ya. Ketika krisis sampai hari ini, saya tuh begitu butuh makan. Saya ini pengusaha, saya punya bisnis, tapi aneh. Setiap kali saya butuh sesuatu, orang pasti kirim makanan buat saya. Saya bukan pendeta, tapi ketika saya butuh, tiba-tiba orang ngirim makanan. Dan makanannya yang terbaik. Kenapa bisa begitu? Anak raja dapat berkat raja. Menurut jumlah anak-anak mereka, artinya apa? Tidak ada yang kekurangan. Anaknya Yusuf 12 dikasih makan semua. Cucu-cucunya Yusuf berapa puluh orang dikasih makan semua. Diberi makanan yang terbaik. Amin. Berkat yang terakhir, yang kedua, Benyamin. Kejadian 43 ayat 34. Ini yang Tuhan berikan kepada Yakub melalui Benyamin. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Jadi Yusuf ini sudah reuni dengan saudara-saudaranya. Mereka kumpul termasuk Benyamin. Lalu Alkitab berkata, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi Alkitab berkata apa? Yang diterima Benyamin adalah 5 kali, bukan double. Katakan bukan double, tapi 5 kali. Hari ini duitmu 1 juta jadi 5 juta. Kalau engkau berani persembahkan untuk Tuhan, bukan amin. Loh iya toh, lo belajar merelakan untuk Tuhan toh. Mau 5 juta toh, ya kasih 1 juta hari ini. Tapi ini janji firman Tuhan. Saya ngalami. Makanya saya berani cerita. Kalau yang lain, pendeta lain belum tentu cerita karena enggak ngalami. Kalau saya ngalami, transfer 120 dapatnya 350 jadi rumah. Rumah harga berapa? Harga 700. Coba. Berapa kali lipat itu? 5. 120 kali 5 berapa? 120 juta kali 5 berapa? Hah? Berapa? 600 kan? Padan rumah saya nilainya 700. Saya lebih dari 5 kali. Hanya dari duit berapa? 120. 120 dapat 350, dapat rumah yang harganya 700 coba. Bayarnya cuma 200. 5 kali.
Belajar saudara ngalami, makanya saya bisa cerita. Kalau saya tidak ngalami, saya tidak mau cerita. Terus yang berikutnya, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukacita bersama dengan dia. Katakan bersukacita. Hari ini adalah hari sukacita. Setuju, katakan amin. Dan hari ini dengarkan baik-baik. Ketika engkau beri korban buat Tuhan, nanti kalau ada persembahan, saudara beri persembahan yang terbaik. Terbaik itu ngerti enggak? Yang saya lakukan dulu. Tak kasih tahu, saya bukan sombong enggak. Dulu saya anaknya orang enggak punya. Ketika di gereja, begitu saya punya cincin, tak pakai, enggak ada duit di kantong. Ya cincinnya tak lepas. Ketika di dompet ada 100 sama 50 ribu, yang saya kasihkan berapa? 150 semua. Loh, lah pulangnya naik apa? Ya enggak tahu. Suatu ketika saya masih kos kuliah, kondisi orang tua saya miskin. Saya tidak tahu bahwa saya kuliah itu karena papa saya memasukkan sertifikat rumah satu-satunya ke BRI. Saya tidak tahu itu. Kalau saya tahu itu, saya sebetulnya tidak mau kuliah. Kasihan. Tapi ketika hari itu saya mengalami krisis duit, belum ada kiriman dari orang tua, saya memutuskan untuk ngasih semua buat Tuhan. 2 hari kemudian, mama saya telepon. Ketika itu saya kuliah di Surabaya, mama saya dari Madiun telepon. Ada saudaramu dari kota X datang. Saya ngerti dia itu pelit, ya. Pelit tahu ya, pelit, kaya tapi pelit. Datang ke Madiun, loh ngapain? Nitip buat kamu. Loh nitip apa? Amplop. Sejak kapan orang itu ngasih duit? Oh enggak pernah. Lalu saya coba buka amplopnya, dibuka. Berapa? 1 juta. Saya nangis di kos. Lalu dia transfer lewat BCA, store, masuk ke rekening saya untuk uang saku saya 1 bulan. Saya ngasih berapa? 150. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya lagi. Yang saya punya 1, yang terbaik. Saya kasih 150. Dengan, mungkin orang ngomong goblok ya kamu ya. Duitmu tinggal 150, mbok kasih semua buat Tuhan. Kamu mau makan apa 1 bulan? Ya saya tidak tahu. Wong saya cuma taat. Yang saya tahu saya kasih sama Tuhan. Saya tidak ngasih sama manusia. Katakan amin. Kalau saudara ngasih di tempat ini, saudara tidak ngasih sama pendetamu, Anda kasih sama Tuhan. Dan ketika saya taat, saya bilang, ini semua sudah tidak ada. Tapi saya tahu, ketika saya kasih semua, Tuhan akan kasih semua buat saya. Dan hari itu saya makan 1 bulan, masih sisa lagi. Tuhan berkatnya selalu yang terbaik dan selalu ada sisanya. Itu saya pegang sampai hari ini. Dan ketika saya nabur, orang bilang, kok enak ya dapat tanah-tanah banyak di Jawa, kok bisa beli dengan harga murah. Mereka tidak pernah tahu bagaimana saya di gereja ketika kelaparan, saya ngasih yang terbaik. Kadang kalau tidak ada apa-apa, maaf, gelang saya, kadang saya pakai jam tangan, tak masukkan ke kantong persembahan. Sampai mungkin yang ngitung duit itu kaget, ini jamnya sopo kecemplung katanya. Saya diam aja, saya tidak mau ngaku itu punya saya. Karena saya apa? Karena saya tahu, saya punyanya itu. Orang tidak pernah tahu, orang taunya kan sekarang. Saya diberkati Tuhan, rumahnya banyak. Sekarang kita mau bangun gedung yang kapasitasnya 5.000 tempat duduk, lebih gede dari gereja saudara. Orang tidak pernah tahu, dulu saya seperti apa. Apa yang saya alami sama seperti yang Yusuf alami, orang tidak pernah tahu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Setuju, katakan amin. Katakan, proses dalam hidupmu, orang tidak perlu tahu. Tapi ketika Tuhan tahu, engkau diproses Tuhan dan engkau nurut dengan Tuhan, engkau beri korban di atas mezbah Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Mengapa hidupmu baunya busuk? Mungkin orang ngomong, kalau ada kamu itu selalu ada masalah. Pernah enggak ngalami itu? Kalau kamu datang pasti kamu butuh duit. Engkau dihina keluargamu, engkau dihina orang lain karena kondisimu, dihina tetanggamu. Kenapa? Karena kamu punya korban, tapi api Tuhan tidak turun dalam hidup. Korban kalau tidak dibakar, baunya apa? Busuk. Tapi kalau korban
dibakar, baunya apa? Harum. Sate ayam, ya tak? Kenapa hidupmu busuk? Karena kurbanmu tidak ada apinya. Api itu apa sih, Pak? Api itu adalah cintamu sama Tuhan itu loh. Mungkin hari ini engkau datang di tempat ini, ya, aku kok rasanya kok ke gereja cuman biasa-biasa ya. Nggak kayak dulu, Pak. Dulu tuh saya kalau ke gereja tuh kangen sama Tuhan. Datang ke gereja saya pengen ketemu Tuhan. Setelah saya berkeluarga kok rasanya hambar. Rasanya kok biasa-biasa saja sih ikut Tuhan. Tak kasih tahu, apimu padam. Makanya korbanmu busuk. Hidupmu tidak diberkati Tuhan. Ada ulat yang keluar dalam hidupmu. Kenapa? Tidak ada apinya. Sekarang belajar untuk engkau betul-betul meresponi Tuhan. Yang mau angkat tangan. Ya Allah. Mari kita tutup Alkitab kita. Bapak Ibu sekalian, ini saya secara profetik saya harus lakukan ini. Ini mendadak sekali. Ada yang bawa pulpen semua? Saya minta dibantu Asyir. Saudara akan dapat satu kertas ini masing-masing. Akan dibagikan. Saya akan kasih tahu untuk apa. Siapkan pulpen semua. Bisa pemain musik bantu saya. Nanti kita lagunya ceria saja sebelum kita penyembahan. Oke. Musik bisa bantu saya. Terus di bagian satu orang satu, bukan satu keluarga satu, satu orang satu. Nanti saya butuh anak-anak kecil karena saya tahu Tuhan lagi bergerak ke anak-anak kecil. Dan ini akan saya lakukan ini tidak sembarangan. Karena saya tahu ada kuasa dalam diri anak-anak kecil. Kalau orang tua imannya biasanya mikir, tapi kalau anak kecil tidak pernah mikir. Dan Tuhan pakai anak kecil hari ini. Yang orang tua silakan ambil kertasnya, sudah dapat semua. Pastikan saudara dapat. Ada pulpen enggak? Saudara keluarkan pulpen. Hari ini kita akan permalukan setan. Percayalah ketika engkau diberkati, setan dipermalukan. Setuju? Setan itu bisa bersukacita dalam hidupmu ketika engkau terikat dengan hutang. Engkau tidak bisa bayar hutangmu, setan senang. Tapi ketika anak Tuhan diberkati, setan nangis. Sudah semua? Mbak Bulpen, sekarang dengarkan instruksi saya. Saudara doa dan saudara kalau suami istri tanya betul-betul. Tuliskan di situ jumlah hutangmu. Atau duit yang akan kau butuhkan kalau engkau nyekolahkan anak hari ini. Tulis di situ, nominal. Tulis saja. 20 juta, 30 juta, terserah. Itu adalah masalahmu yang kau tulis ya. Jadi jangan salah. Itu masalahmu. Saya enggak minta persembahanmu hari ini. Itu masalahmu. Itu Goliatmu. Jadi engkau sepakat sama istrimu berapa? Tulis di situ. Engkau butuh nyekolahkan anak, nomor 1, nomor 2, bayar utang tetangga, utang warung, ya toh, utang BRI, Bank Rakyat Indonesia, ya toh. Berapa yang belum lunas? Tulis total semua di kertas itu. Sudah? Oke? Saya tunggu 10 menit, mungkin saudara ngitungnya kan banyak utangnya, ya toh. Oke, sepakat dulu suami istri. Hari ini ada yang khawatir, dengarkan baik-baik pesan ini buat saudara. Burung di udara itu dipelihara Tuhan. Tadi ketika kita ibadah baru mulai, itu ada merpati yang di AC belakang. Dan bagi saya orang profetik, saya tahu Roh Kudus ada di sini. Amin. Engkau jangan khawatir. Hari ini kuat sekali Tuhan bicara, ada satu orang yang khawatir sekali. Wah, saudara sudah, orang Jawa bilang mawut. Dengarkan baik-baik, burung di udara dipelihara. Bunga itu didandani. Jangan khawatir.
Hari ini dengarkan setan di tempat ini akan jadi orang yang sangat kaya dalam nama Yesus. Ikatan hutang piutang sudah dipatahkan. Tidak ada lagi hutang piutang, semua dibebaskan. Oh Rapasikara, semua karunia-karunia akan diaktifkan di atas jemaat ini. Irararamayasi, irararamayasi nahayararamu. Oh rararamayasi. Saya merasa Roh Kudus mulai move, bergerak. Saudara sepakat, suami istri sepakat harus sama. Kalau engkau tidak punya suami atau engkau tidak punya istri, tulis betul-betul yang engkau butuhkan nanti. Biaya pengobatan orang tua itu adalah goliatmu, itu adalah masalahmu. Saya minta singer kalau sudah nulis maju ke depan juga bantu saya. Yes. Diberkati. Emas itu turun. Ora pasina hayaralaba. Irararaba yasina hayaralaba. Ora rabasini. Irararaba. Tulis, itu adalah goliatmu saudara, itu musuhmu itu. Tulis saja. Kau butuh rumah hari ini, dengarkan baik-baik. Kau mau rumah harga berapa, tulis di situ. Itu goliatmu. Jangan nanggung, jangan terlalu kecil kata Tuhan. Goliat itu besar kata Tuhan. Tulis yang besar. Kau yang butuh kendaraan nominal berapa? Tulis di situ. Dan pastikan kendaraanmu bukan untuk pamer, tapi untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk jemput jemaat yang tidak mampu. Pakai itu. Engkau akan diberkati double. Oh rapasina rapayasina. Sudah? Siap? Saya minta saudara siapkan iman masing-masing. Karena terobosan ini seperti pintu air tiba-tiba Tuhan buka. Wah, saudara akan kaget. Saya aja kaget. Bangkit berdiri semua. Semua yang sudah nulis bangkit berdiri. Yang belum enggak apa-apa, saya tunggu. Yang sudah, Tuhan berkata seperti Hizkia berdoa ketika dia ditantang oleh musuh, maka surat tantangan itu diperhadapkan di hadapan Tuhan. Dia angkat surat itu di hadapan Tuhan, dan hari itu dia mengalami kemenangan bangsa Israel. Oh rara, saya rasakan Roh Kudus mulai bergerak. Sikarala kekayaan surga mulai turun. Yes. Ayo saudara berdoa bahasa roh yang kuat. Terima kasih Tuhan. This is your moment. Ini momentum Tuhan mulai bergerak. Kau akan sangat kaya. Kian lama kian kaya. Dan menjadi sangat kaya kata firman Tuhan. Engkau tidak lagi mengikat anak-anak ini dengan roh kekhawatiran. Hari ini aku perintahkan, kalau aku ada di tempat ini, karena aku bersama dengan Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat, roh perdukunan, roh kuasa gelap, klenik, ada benda-benda jimat yang disimpan oleh anak-anakmu, hari ini bebas dalam nama Yesus. Angkat
menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu semua dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berimbun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan akan digendong. Pada waktu itu dengarkan baik-baik gereja Tuhan di tempat ini. Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Dengarkan ini, tangkap dengan rohmu, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dalam nama Yesus. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah kendaraan besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berimpun kepadamu. Domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, kata Tuhan, sebagai korban yang berkenan. Dengarkan baik-baik ini. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang asing akan membangun tembokmu. Dengarkan baik-baik. Akan ada engkau dipertemukan dengan orang-orang yang engkau tidak kenal, kata Tuhan. Dan dia akan bangun rumahmu. Dia akan berikan rumahmu. Engkau akan bangun tembok-tembokmu yang sudah roboh. Ekonomi yang hancur akan dibangun oleh orang asing. Dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Dengarkan, engkau dilayani oleh raja. Anak raja, segala raja, dengarkan baik-baik. Engkau akan dilayani oleh raja. Sebab murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan mengasihi engkau. Dengarkan ini, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup dalam nama Yesus, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, dan raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan dalam nama Yesus. Angkat baik-baik, aku mau berdoa hari ini. Hari ini kami mengangkat setiap masalah ini, Tuhan. Masalah yang diangkat ini kecil bagi Tuhan. Kalau hambamu ngalami, mereka juga ngalami Rehobot, kelegaan, dibebaskan Tuhan. Dan hari ini aku sampaikan pesan ini buat gereja di tempat ini. Engkau sangat diberkati berlimpah-limpah. Engkau tidak akan miskin lagi. Engkau diberkati Tuhan. Sampai orang-orang di luar engkau akan melihat engkau adalah orang yang diberkati. Aku akan ikut engkau karena Tuhanmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Belum selesai. Saya minta anak kecil disiapkan maju ke depan. Anak kecil, cepet. Saya percaya anak-anak ini ada kuasa. Siap-siap ya, lagu aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilihat. Bisa ya? Bisa Cik ya? Ayo anak kecil maju dulu. Ayo Kemen. Ini adalah anak-anak yang diurapi Tuhan. Oke, sini maju. Agak sini, maju dulu. Untuk menyediakan aku diberkati, Aku dilimpahi atas yes. anugerah Tuhan bagiku. Oke, siap-siap ya. Ini yang akan kita lakukan untuk kedua kali. Silakan naik. Oke. Saudara, tagihanmu sekarang masing-masing maju ke depan, taruh di bawah kaki mereka. Ketika nanti nyanyi lagu aku diberkati, anak-anak ini akan nginjak-nginjak tagihan saudara. Setuju? Musuhmu akan ditaruh di bawah kakimu. Dan itu adalah musuhmu kan. Iblis itu dipermalukan bukan orang dewasa, enggak perlu. Anak kecil cukup.
Loh, gak ono sing amin. 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 Musuh kita iblis itu tidak perlu butuh orang dewasa, butuh pendeta, tidak perlu. Cukup anak kecil aja nginjek-nginjek masalahmu pasti hari ini beres. Amin. Taruh di bawah mereka. Aku diberkati. Taruh sini ya. Aku Diinjek-injek. Taruh sini. Allah sanggup Taruh tengah. Diinjek-injek. untuk menyediakan. Aku Berkati. kasih tengah semua. Aku dilimpahi Ayo, lompat. atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati. Yeay. Aku diberkati. Yes. Aku Dilimpahi Ayo karena sana-sana. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku Diberkati. Aku dilimpahi. atas sempurna anugerah Tuhan bagi. One more time. Aku diberkati. Aku diberkati. Yeay, yeay, yeay. Aku dilimpahi Jump, 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 karena jump. Allah sanggup Dalam nama Yesus. untuk menyediakan. Aku diberkati. Bless, bless, bless. Aku Dilimpahi. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Dengarkan baik-baik. Pesan ini dengarkan baik-baik. Anak ini dia tidak ngerti yang dia lakukan. Tapi mereka percaya. Yang khawatir adalah saudara yang sudah tua. Betul? Belajar dari mereka. Masalahmu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Amin. Setuju katakan amin. Lagi. Amin. Aku diberkati. Sini. Aku diberkati. Aku Dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna Anugerah Tuhan bagiku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat amplop persembahan kita. Adakah yang belum dapat amplop persembahan? Ya, sudah ada. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu malam hari ini. Kami sudah diberkati, kami sudah diteguhkan, hidup kami sudah diperbaharui. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Kiranya semua persembahan kami ini, kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan Weekly News Alpha Center. Shalom, shalom, shalom. Selamat datang di Alpha Center. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti ibadah bersama kami. Pastikan ketika Anda pulang, Anda menerima berkat Tuhan. Kami memohon jemaat Tuhan untuk dapat memperhatikan Weekly News kali ini, karena akan ada informasi yang penting selama 1 pekan ini. Wonderful Worship dan Meeting for Host untuk pekan ini ditiadakan.
Small group diadakan setiap hari Kamis dan Jumat pukul 18.30. Pastikan setiap Anda yang sudah lama tidak hadir di small group untuk dapat bergabung kembali di small group yang ada di Alpha Center. Ibadah doa dan puasa untuk pekan ini ditiadakan. Doakan dan hadirilah KKR No Hope di Kampur yang akan diadakan pada Sabtu 24 Juni 2023 pukul 18. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Musa Hendri Setiawan, owner Banjir Rejeki Mall. Pastikan setiap Anda mengajak teman, kerabat, dan keluarga Anda untuk hadir di KKR yang spesial ini. Ingat ya, ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Dan kita akan bertemu kembali di Wonderful Legacy yang akan diadakan pada hari Minggu 25 Juni 2023 pukul 9 pagi. Dan di ibadah yang kedua akan diadakan kebaktian impartasi pelayan Tuhan pada pukul 4 sore. Semua pelayan Tuhan wajib hadir di ibadah ini bersama dengan anggota keluarga Anda karena ibadah ini disertai dengan doa dan pengurapan. Terima kasih sudah mendengarkan Weekly News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Selamat datang di Alpha Center. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti ibadah bersama kami. Pasti. Dan saya mencoba kita untuk pakai berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, kita lebih dari pemenang, amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kebesaran-Mu nyata dalam hidup kami. Mari dengan iman kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Yo! Lebih dari pemenang dalam segala perkara, yeah. Ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan kembali, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, sih. Ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dengan iman katakan, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari yang percaya kita lebih dari Tuhan. Tuhan, haleluya. Kau percaya kemenangan terjadi. Diberkatikan Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Bersama kita katakan kembali, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bersama katakan amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya, ya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita percaya, angkat tanganmu. Kibarkan pancinya.
Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya malam ini adalah malam yang dahsyat. Katakan amin. Dan saya percaya malam ini secara profetis Anda menerima berkat yang daripada Tuhan, amin. Sehingga pulang dari tempat ini pastikan setiap saudara diberkati Tuhan, amin. Besok pagi di tempat ini jam 9 pagi, saya percaya akan ada sesuatu yang lebih dahsyat dari hari ini. Yang sepakat bilang amin. Dan untuk sore hari, saudara dengarkan begini. Anda bisa tanya dengan Pak Musa. Tidak ada satu kata pun yang saya bilang sama beliau tentang apa yang sedang terjadi di tempat ini. Tapi saya yakin kalau hari ini Tuhan menyatakan sesuatu, itu karena Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Kita sedang punya misi untuk anak-anak. Ingat beberapa minggu saya bicara tentang anak-anak. Dan hari ini Pak Musa panggil anak-anak untuk injek-injek semua persoalan kita. Yes? Kenapa? Karena anak-anak penting bagi Tuhan. Yang kedua apa? Karena anak-anak. Yang kedua. Karena anak-anak yang empunya kerajaan surga. Katakan amin. Dia menginjak-injak karena dia tahu dia yang empunya kerajaan surga. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saya berikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu siapkan hati saudara. Malam ini Anda berdoa untuk lihat bahwa janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Amin. Boleh semua angkat kedua tangannya di depan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena percaya. Malam ini kami mengangkat tangan kami karena kami percaya Tuhan ada di sini dan Tuhan sedang beracara melalui kami lewat kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memberkati hamba Tuhan, Bapak Musa yang sudah memberkati kami hari ini dengan kebenaran-Mu. Kami tahu kebenaran ini datang dari sorga untuk kami, supaya kami semua mengalami kemenangan yang dahsyat dari Tuhan. Kami mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami diberkati, kami dipulihkan. Dan kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami akan membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dan lewat hidup kami dunia akan tahu kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan menjamin firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk besok pagi dan besok sore akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Kami akan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan supaya mereka mengalami kedahsyatan Tuhan. Dan hari ini kami mengangkat tangan untuk berkata, kami sudah diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, aku sudah diberkati Tuhan. Aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Aku sudah terima kemenangan. Aku sedang meraih janji Tuhan. Janji Tuhan sedang diberkati. Janji Tuhan sedang digenapi dalam hidupku. Janji Tuhan sedang dinyatakan atas hidupku. Hidupku akan bersinar. Hidupku akan berdampak. Hidupku akan menyatakan tentang Kristus yang dahsyat ada di dalam hidupku. Dan aku terima berkat Tuhan mengalir. Aku terima berkat Tuhan mengalir dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dan dalam seluruh aspek hidupku. Aku terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati bersama-sama berkata, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan jangan pulang dulu, salami satu dengan yang lain, katakan, kamu sudah diberkati Tuhan. Menolongku, katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dia perlindungan kita. Can you sing with me? Di saat ku takut, Engkau